Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diki Azrul Saputra. Nomor induk mahasiswa 106200040. Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Hukum, Bapak Z. Haryanto SHMH, yang telah memberikan pertanyaan. Menjawab pertanyaan yang pertama, alasan saya mengambil jurusan Hukum Tata Negara yakni ketertarikan saya mengenai hukum sejak di bangku sekolah atau di SMA. Bagi saya, untuk tertarik saja tidak cukup jika tidak diperdalami lagi. Maka dari itu saya berambisi untuk menekuni, memperdalami lagi, dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ilmu hukum dengan cara berkuliah dengan mengambil program studi ini atau mengambil program studi ilmu hukum. Selain itu juga dalam berbagai aspek kehidupan selalu berkaitan dengan hukum. Hukum mengatur berbagai bidang tentunya. Apapun yang ingin dibuat oleh manusia tentunya harus berdasarkan dan berlandaskan dengan hukum. Hukum tata negara juga mengkaji aspek yang sangat luas tentunya. Mengkaji ilmu-ilmu hukum tidak hanya hukum yang ada di Indonesia, tetapi hukum di berbagai negara. Inilah yang menjadikan semangat dan lebih bergairah lagi bagi saya untuk menekuni atau memperdalami lagi tentang ilmu hukum, khususnya di hukum tata negara. Selanjutnya, alasan saya mengapa memilih di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi adalah saya ingin menjadi akademisi yang profesional baik secara akademik maupun religi. Saya ingin menjadi akademisi yang berlandasan dan berkaitan dengan religi atau agama, serta ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kaitan antara hukum tata negara dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang kedua, setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang tentu saja bisa berbeda dengan hukum di negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tata berarti aturan atau susunan atau cara menyusun sistem. Pada dasarnya, tata hukum sama dengan sistem hukum, yaitu suatu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakuan suatu hukum di suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur negara atau bagian-bagiannya dan juga berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dan negara, atau disebut juga dengan ius constitutum. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang bertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukan bila suatu ketika membutuhkannya untuk menyelesaikan masalah peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh dari tata hukum yang tentunya ada di Indonesia, yang pertama ada hukum pidana,
hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum acara. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga. Arti pentingnya mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa. Menurut saya, arti pentingnya mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa adalah dengan mempelajari ilmu hukum memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih kritis. Kita diminta melihat sesuatu dari perspektif yang ada. Kita juga diminta untuk tidak percaya pada satu sudut pandang saja, tetapi harus dari berbagai sudut pandang yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis. Dan sebagai mahasiswa tentunya yang menentukan karir ke depannya, orang yang mempelajari ilmu hukum, prospek karirnya sangat terbuka luas. Begitu pula dengan cita-cita saya yang harus saya gapai, ingin menjadi hakim atau jaksa yang tentunya dituntut harus memperdalam atau mempelajari ilmu hukum lebih lanjut. Sebagai mahasiswa juga kita harus melek terhadap hukum-hukum yang berlaku, tentunya hukum yang berlaku di Indonesia, agar kita tidak dibodohi dengan hukum itu sendiri atau oknum-oknum yang menegakkan ilmu hukum. Sebagai mahasiswa harus berpartisipatif terhadap proses penyelenggaraan penegakan hukum sendiri serta pembuatan hukum agar menciptakan hukum yang jujur dan berkeadilan. Agar juga hukum yang ada di Indonesia ini adalah hukum yang responsif, bukan hukum yang represif. Mungkin itu penjelasan dan jawaban saya tentang 3 pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dosen. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.